Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan kita, Tuhan yang setia. Sekarang saatnya untuk memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Besertaku. Musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami hari yang baru, memberikan kami sukacita dan kehidupan. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan kami untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah siap dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami meminta Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, supaya kami boleh mengerti terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk selalu setia dan mengikut Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Yesus disalib karena cinta saya. Musik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus
Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, semua diperbolehkan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membacakan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Musik. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hati yang Gembira. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Tawarikh 6 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berjanji kepada mama atau bapak? Misalnya janji akan menjadi anak yang taat, yang baik, yang penurut akan orang tua dan Tuhan. Berjanji akan tekun belajar dan berbuat baik. Atau sebaliknya, pernah nggak dengar papa atau mama berjanji kepada adik-adik, misalnya kalau rajin belajar, nilainya bagus, akan dibelikan baju baru, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, ditepati nggak janji itu? Nah, manusia pada umumnya berjanji itu mudah, tetapi menepati janji itu yang menjadi persoalan. Makanya ada ungkapan mengatakan, manusia tidak berbeda dalam mengucap janji, yang berbeda adalah bagaimana dia menepatinya. Kalau manusia sering ingkar janji, namun Tuhan setia pada janjinya. Itu yang mau ditekankan dalam nas khotbah hari Minggu ini. Nas khotbah ini merupakan doa Raja Salomo setelah dia dilantik menjadi raja atas Israel menggantikan ayahnya Daud, dan setelah menyelesaikan pembangunan bait suci di Yerusalem. Sebelumnya Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa kelak yang akan menggantikan Daud menjadi raja atas Israel adalah anaknya Salomo, dan dialah yang akan membangun bait suci di Yerusalem. Setelah selesai pembangunan itu, seluruh umat Israel berkumpul di bait suci, dan Salomo berdiri di depan mezbah di hadapan seluruh jemaah Israel. Dan nas inilah sebagian dari isi doa Raja Salomo. Dari doa Salomo ini kita mau belajar yang pertama, tidak ada Allah seperti Tuhan kita di langit dan di bumi. Ini merupakan bentuk pengakuan, pengenalan yang dalam dari Salomo terhadap Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Allah kita, yang setia memelihara janjinya dan kasih setianya kepada hamba-hambanya. Dia Tuhan yang setia berjanji kepada Daud dan menepatinya kepada Salomo. Tuhan juga berjanji menyertai dan memelihara hidup kita. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 20, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Hanya Tuhan kitalah yang menjanjikan keselamatan kita dari dosa dan maut. Dia rela menyerahkan dirinya
menjadi manusia, menderita, mati serta bangkit kembali untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Karena itu adik-adik semua mesti percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan memelihara adik-adik hingga dewasa, dan Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Tidak hanya 1 atau 2 tahun, tapi sampai akhir zaman. Jangan ragu akan kesetiaan Tuhan pada kita. Tapi ada syaratnya. Itulah yang kedua yang mau ditekankan dalam nas ini. Mohonlah kekuatan dari Tuhan agar kita dikuatkan senantiasa menuruti hukum-Nya dan perintah-perintah-Nya. Dalam doanya ini Salomo mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak dari keturunan Raja Daud, termasuk bagi Salomo, jika mereka hidup menurut hukum Tuhan, menurut perintah Tuhan. Nah, itu juga berlaku bagi kita. Makanya mari kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menuruti hukum-Nya, menuruti kehendak-Nya dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Jangan tuntut Tuhan setia pada dirimu, sementara kamu tidak peduli kepada Tuhan, tidak mau berdoa, tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Kita tidak mampu menuruti hukum Tuhan dari diri kita sendiri. Makanya kita mohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan menuruti hukum-hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami atas kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Engkaulah Allah yang setia dengan janji-Mu, yang menyertai dan memberkati umat-Mu dari zaman dahulu hingga saat ini, juga kepada kami dan adik-adik sekolah minggu. Tuhan tetap setia dengan janji-Mu, menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa berserah kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami, karena Tuhan selalu setia menyertai dan memelihara, memberkati kami. Kami mohon Tuhan berkat-Mu atas seluruh adik-adik sekolah minggu, agar mereka bisa bertumbuh dan selalu taat kepada firman Tuhan, juga hormat kepada orang tua, sehingga mereka menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang tangguh dalam menuntut ilmu, juga dalam menghadapi segala perubahan dan perkembangan zaman. Berkati juga para orang tua yang senantiasa memberikan hal-hal yang perlu untuk mencukupkan dalam pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami sekolah minggu. Berikan mereka berkat-Mu, berikan mereka kesehatan dan sukacita untuk senantiasa memikirkan dan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengar, dibaca, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Setia Setialah. Musik! Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya?
sampai mati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini.
Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas,